dengar-dengar nih di sekolah Alkitab Januari pembukaan. Iya, Kamu masuk kelas 2 nggak? aku sebenarnya rencana masuk, tapi kamu tahu kan, Oh iya lihat sikon yang ada. Iya, Jadi masih ya, Covid ya, masih tinggi juga ya, Iya, apalagi nih di benar. Jakarta. makanya nantilah. Nantilah ya. Iya, Ya kita bantu dalam doa aja deh, iya, biar semuanya cepat berlalu. Amin, amin, Ngomong-ngomong, teman-teman kita mana nih? iya ya. Kak Coki sama Andi. Oh iya itu sana, Andi, Bro, mari. bro. Halo. Apa kabar semua Oh, nih? luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Tuhan ya. Kak Cokinya mana? Ah itu Kak Coki. Kak Coki. Mari. Udah sampai. Halo. Ayo Kak. Halo, apa kabar? Mari. Puji Tuhan Tuhan. ya. Alhamdulillah. Kelihatan gemuk ya. Agak gemuk ya sekarang ya? Iya, puji Tuhan. Kalian tadi Anak lagi Tuhan. ngobrolin apa sih ini? Kita tadi lagi ngobrol-ngobrol masalah pelayanan ke depan lah. Masalah pelayanan. Iya. Nah, ngomong-ngomong udah kumpul semua nih. Kita akan mulai podcast kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu dong teman-teman yang ada di Iya rumah. mana? Oh Halo, iya. selamat Halo. malam. Sarameo. Semoga baik-baik. Sarangeo ya. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman yang di rumah maupun kita di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Iya, Amin. amin. Iya. Sehat kuat. Nah, kita akan mulaikan podcast kita pada malam hari ini Ya. di edisi yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Ketiga. Edisi yang ketiga. Nah, sebelumnya itu kita buka dalam doa, nanti Kak Andi akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Thank karena you, pada the malam Lord. hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau Yes, sertai God. Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan. Amin. Apa yang akan kita sharingkan Tuhan, biar Amin. semuanya Tuhan yang tuntun. Biar podcast ini dapat memberkati kita semua. Amin. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Ngomong apa nih kita? nih? kemarin kan kita udah dengar tuh khotbah dari Kak Hana mengenai ketaatan. Oh, Ya iya. kan, ketaatan. Benar. Nah, kalau sebenarnya mengenai ketaatan ini kalau mau dijabarkan lebih lagi sangat luas ya artinya ya. Wah, luas sekali. Sangat luas kan. Nah, mungkin dari Kak Andi atau Kak Coki atau Stephen juga ingin ada masukan atau mau dibagi buat teman-teman yang ada di rumah malam hari ini mengenai yang sudah kita bahas kemarin, sudah kita bicarakan, dan juga ini merupakan kelanjutan dari podcast-podcast sebelumnya. Ya, bagaimana Kak Coki? Dari aku ya? Iya. Iya dong. Dari yang keren dulu. Paling keren dong ternyata. Boleh. Oke, menurut aku untuk menjadi taat itu memang butuh waktu yang sebetulnya nggak ini juga nggak lama nggak Sebentar. sebentar gitu. Kita butuh waktu yang sebulan 2 bulan, tapi memang harus ada niat dulu gitu. Niat ya. Iya, Jadi benar. niat Iya. dulu. Dari pribadi Karena kita. taat itu sebetulnya kan dimanapun kita berada, di rumah kita harus taat sama orang tua, Iya benar. kemudian di kantor kita taat sama Di atasan, mana saja ya. di gereja kita taat sama gembala, wakil gembala, seperti itu gitu loh. Jadi itu merupakan bentuk sebuah dimana ketaatan itu terbentuk gitu loh di dalam diri kita. Kalau aku melihat seperti itu. Coba yang lain gimana? Itu harus dilatih ya tiap hari kan. Oh iya, pasti ketaatan itu. dilatih. Ya, pasti harus dilatih ya. Iya, Seperti penguasaan diri kemarin ya, itu harus dilatih terus ya. dari usia dini, sudah harus dilatih terus ya. Iya. Nah, saya ada ayat nih dalam Kisah Para Rasul 10. Boleh. Boleh kita buka sama-sama. Teman-teman di rumah juga boleh buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini, semua mungkin udah tahu ceritanya mengenai Cornelius. Ya kan? Ya. Dia dikatakan di sini dia orang yang saleh. Nah, kalau dalam KBBI saleh itu banyak artinya. Ada maksud dengan ketaatan. Oke, saya bacakan dulu ya. Gimana tadi, sorry? Kisah Para Rasul 10 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Banyak banget. Iya dong, biar kita baca juga. Teman-teman di rumah baca juga ya, jangan cuma lihat doang. Ayat berapa? Hah? Kisah Ayat Para 1. Rasul 10 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Mengenai Petrus dan Cornelius. Oke. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, sampai situ dulu. Amin. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal ayat yang kedua, di sana dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berarti ini sudah mencakup kehidupan kekeluargaannya dia ya, mengenai ketaatan.
Jadi dia taat dimulai dari dirinya sendiri dong. Ya. Baru diajak keluarga. Nah, bagaimana kalau menurut kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai ketaatan ini dalam lingkungan anak-anak muda? Ya, sekarang kan banyak anak-anak muda yang cuma bilang, "Wah, saya mau taat, saya mau taat." Taat itu bukan cuma nanti disuruh nanti dilihat yang besar baru disuruh taat, enggak. Dari hal sekecil pun Hal kecil kita ya, harus benar, taat. Nah, harus taat. mungkin Stephen mau tanggapi? Begini, taat itu kan dia berbicara tentang dengar-dengaran, ya kan? Dengar-dengaran. Dengar-dengaran, patuh. Patuh. Nah, dan juga itu tidak menentang. Ya. Nah, itu taat dan juga tidak membangkang. Nah, Membangkang. Oh, membangkang, iya. Nah, jadi ini dia. Jadi di kehidupan sehari-hari, baik dari anak kecil, nah mau katakan harus taat kepada orang tua, berarti dia harus patuh, Ya. dengar-dengaran. Nah, Ya. begitu juga kalau kita di dalam Tuhan seperti itu, takut kepada, maksudnya apa? Taat itu menunjukkan kita rasa takut Ya. kepada Tuhan. Betul. Nah, jangan kita katakan, kita takut kepada Tuhan, tapi kita tidak taat, Nah, ya iya, kan? benar. Konteksnya Nah, takut itu Oh, taat, harus ikutin taat. perintah. Iya, jadi kalau orang takut kepada Tuhan harus taat. Ya. Nah, demikian sebaliknya, dengar-dengaran. Nah, tetapi harus tahu bahwa kalau takut itu bukan konteks takut seperti takut setan. Iya, beda, Marno ya. beda, takut ketinggian. Nah, takut itu menunjukkan rasa hormat Ya, kepada iya, Tuhan, benar ya sekali. kan? Rasa menghormati Tuhan, Ya. menghargai Tuhan. Betul. Nah, mengasihi Tuhan. Ya, Nah, jadi di situ kita harus taat, kita harus menghormati, harus mengikuti apa yang Dia perintahkan. Ya. Nah, itu bicara tentang taat, patuh, Betul. dengar-dengaran kepada perintahnya gitu. Terlebih harus ini ya, harus baca Alkitab. Nah, iya, Baca firman baca Tuhan, firman ya. Tuhan Ya, itu kita- itu contoh taat. contoh taat juga. Iya, baca firman Tuhan. Ya kan dimulai dari hal-hal yang kecil, Iya. hal kecil Ya, yang baru kecil. hal yang besar ya. Benar. Kalau menurut aku sih kayak kita ini dengan untuk bisa taat itu kita harus merendahkan diri dulu kan pada Tuhan Iya. kan, Iya. seperti yang Kak Hana bilang kemarin, Ah, dan menyerahkan segala segala rancangan kita kepada kehendak Tuhan kan. Iya. Ya. Harus berserah lah istilahnya. Hmm. Apapun itu kalau udah rancangan Tuhan, apapun itu resikonya gitu kan, apa yang nanti kita alami, kita harus benar-benar taat gitu kan. Betul. Benar. Iya, betul, Ya. betul. Dan di taat itu pasti ada buahnya gitu. Ketika Iya, kita benar. ngikutin, kadang taat itu memang susah. Susah. Sesuatu yang misalkan begini nih, kasih contoh nih, Ah, misalkan contoh, ada ya. seorang anak gitu kan yang Itu anaknya Kak Coki bukan? bukan. Oh, bukan. Oke. Bukan. Ya, jadi Orang Rohan lain. itu bukan anaknya Kak Coki ya. Ada sekali lagi. seseorang. Seseorang, ya. contoh. Jadi dia pulang, misalkan dia pulang ke rumah, di tengah jalan ketemu Pak RT gitu. Halo Oh, Pak RT, iya. ya. Boleh mana? boleh dikasih contoh praktek Andi Pak RT-nya gitu. Halo Pak RT. Gitu. Ya, dari mana Pak RT? Di Serapat. Oh iya, iya. Pak Iya, RT iya, selamat lanjut, pulang Pak lanjut. RT. Nah, Lanjut, lanjut. ketika aku pulang sampai rumah, orang tuaku ngomong begini, kamu coba ke rumah Pak RT dong. Bilang aku besok pagi bapak mau ke rumah gitu. Nah aku bilang, tadi aku udah ke rumah Pak RT kok, Pak RT-nya pergi. Enggak, kamu ke rumah Pak RT. Aku udah bilang Pak tadi Pak RT udah pergi, aku ketemu di jalan. Nah di sini kita sebetulnya kita tahu bahwa Pak RT udah pergi, cuma karena ini sebuah ketaatan, Iya, benar benar. kita harus lakukan gitu loh. Iya, Bener gak? iya, benar, Iya. Taat itu kadang di luar logika kita. Benar sekali. Kayak Iya. contoh kemarin dari Kahana itu kan. Nah, kita tahu kemarin ada dua contoh dari Kahana itu ya kan. Ada taat yang pura-pura, ada taat yang sungguh-sungguh. Benar-benar dari hati ya? Iya, benar-benar dari hati. Ada ilustrasi kemarin taat seorang anak kecil yang pulang dari sekolah dapat nilai yang nggak bagus kan. Ada lihat kan? Iya. Dengar kan? Nah, itu kebanyakan zaman sekarang itu terjadi di kaum-kaum muda, ya kan? Iya. Nah, seperti itu bagaimana cara kita menanggapinya sebagai kita orang-orang yang sudah kenal Tuhan, orang-orang yang sudah tahu Tuhan, orang-orang yang mungkin kita boleh dikatakan aktif dalam pelayanan, aktif mengikut Tuhan, aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejawi.
Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ada berpikir, iya ya, kenapa ya banyak orang yang aktif dalam pelayanan, aktif dalam berbagai macam kegiatan gereja, tapi tok kelakuan mereka di luar sana tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, prinsip ketaatan inilah yang harus kita bentuk mulai hari ini buat teman-teman pemuda, buat teman-teman yang ada di luar sana, bukan cuma pemuda, remaja ya juga ya ini ada. Iya. Nah, menurut teman-teman mungkin ada yang mau sanggah, Kak Epen atau Andi atau Kak Coki juga? Menurut aku Yesus itu adalah pribadi yang sempurna, contoh sempurna, di mana Yesus sudah taat proses dia dihakimi, dia dipukul dan segala macam, sampai akhirnya Yesus harus disalib. Iya, itu bukti ketaatan. Ya, bukti ketaatan yang paling sempurna, contoh sempurna. Jangan nangis ya, Kak. Jadi gitu. Lanjut. Kenapa aku bilang bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna, contoh yang sempurna, yang tidak ada bisa orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti itu. Jadi ketika kita mau belajar tentang Tuhan Yesus, ketika kita mau mencoba mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, pasti secara natural ketaatan itu bisa terjadi, entah di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab, kita bisa akan melakukan ketaatan itu. Di segala aspek kehidupan ya. Ya, ada aspek kehidupan. Nah, itu mengenai kalau konteks Alkitabiah, ya kan? Iya. Tentunya. Ya, Alkitabiah itu artinya begini. Apa yang kita dapat dari Alkitab, kita belajar tentang Tuhan Yesus, itu menjadi apa ya? Maksudnya gini. Itu udah pasti benar gitu loh ketika kita terapkan di luar gereja. Seperti itu gitu loh. Seharusnya apa yang kita bawa ke kantor, ke rumah, kemanapun di gereja, kita harus yang kita bawa itu adalah tentang Tuhan Yesus itu gitu, tentang kehidupan Tuhan Yesus, di mana dia udah taat sampai harus mati di kayu salib. Cerminkan ini ya Tuhan Yesus ya dalam hidup kita ya. Itu teladan yang paling baik ya buat kita. Dia mati sampai selesai. Dia kan juga bilang sudah selesai gitu ya kan. Begitu juga dengan kehidupan kita kan juga, kita kan masih panjang nih ya. Kehidupan kita kan, masa muda kita kan, gimana nanti kita bisa taat pada Tuhan sampai selesai kan, sampai akhir hidup kita kan. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita tiba-tiba iman kita goyah. Nah, kita udah nggak ikut Tuhan lagi, udah nggak rajin lagi. Jangan sampai kayak gitu kan. iya. Ya, dengar tuh teman-teman dari masukan dari Andi. Jangan sampai ya di tengah jalan nanti sudah taat-taat nih dari kecil, dari sekolah minggu ya kita udah ikut Tuhan, taat, ikut di gereja di mana kita dibesarkan. Begitu sudah dewasa nanti, sudah ada banyak tawaran-tawaran dunia, ketaatan itu hilang, malah kita meninggalkan semuanya itu, ya kan? Jangan sampai hal itu terjadi ya, buat itu semua ya. Iya juga. Ya memang ketika kita mengikuti proses taat itu pasti ada masalah-masalah yang akhirnya membuat kita menjadi ada pilihan nih, mau terus taat atau mau berhenti taat, seperti itu. Salah satu solusinya adalah ya tetap ada komunikasi sama Tuhan, tetap berinteraksi sama Tuhan, yang kita sebut itu berdoa, kayak gitu. Benar. Tetap mendekatkan diri pada Tuhan ya. Iya. Gitu. Ada keintiman dengan Tuhan. Ya makanya Dimana saja. Makanya aku selalu di tim protokol itu aku selalu katakan bahwa jangan pernah nggak berdoa gitu, harus berdoa terus gitu, karena kita berdoa itu bukan cuma untuk pelayanan kita, tidak, tetapi buat pribadi kita sehingga kita bisa bertumbuh, nggak cuma bertumbuh tapi berbuah dan menjaga buah itu tetap. Iya, Seperti itu. Kak, berbuah itu tetap kan? Betul. Tapi aku ada mau nanya nih Ya, silakan. tentang taatan kan. Kita kan pelayanan ibadah itu, orang yang rajin ibadah, rajin pelayanan tuh apakah sudah termasuk orang yang taatan Tuhan? Kalau menurut saya ya, kalau dia tahu Tuhannya pasti dia taat.
Kalau dia tahu siapa yang dia layani, pasti dia taat. Tapi seperti yang dibilang Kak Hana kemarin, ada taat yang pura-pura, ada taat yang benar-benar dari hati. Ya. Orang yang taat dari hati, dia melakukan segala sesuatu pelayanan itu tanpa memandang orang lain atau tanpa mengharapkan sesuatu. Itu dia taat, benar-benar dari Bicara hati. motivasi itu Iya. ya. Kalau yang Motivasinya kemana? benar. Kalau yang pura-pura itu ada motivasi lain dia. Motivasi lain. Saya mau melayani supaya misalnya nih Mau saya sholat gitu istilahnya. ya kita kasih contoh dari yang lain-lain lah. Iya. Misalnya nih saya mau melayani musik. Awalnya dia nggak tahu kalau di main musik itu dibayar, ya kan? Dibayar. Tapi karena kedua kali, ketiga kali dia dikasih terus uang, akhirnya motivasi pelayanannya sudah salah. Jadi prinsip ketaatan dia itu udah berbeda. Nah, Dia melayani Tuhan karena upah, karena sesuatu yang kecil itu. Tapi kalau motivasinya memang dari awal memang gitu ya, ingin upah, ingin uang ya. Tapi ternyata setelah itu dia malah nggak termotivasi lagi dengan itu. Dia Oh, malah semakin taat sama Tuhan. Itu Iya. gimana? Nggak masalah ya kalau itu ya. Nggak masalah karena sesuatu itu bisa berubah Ya, tergantung di berubah mana ya. dia melayani Tuhan. Misalnya aku nih, nggak usah kasih contoh orang lain ya, kita aja ya. Misalnya aku nih, aku mau melayani Tuhan di sini. Nggak pernah dong, bukan cuma contoh kan. Cuma contoh. Misalnya kan aku mau melayani Tuhan supaya dibayar. 1, 2, 3 kali mungkin aku prinsipku masih ada tentang uang. Jadi ketaatanku cuman fokus di upah. Iya. Nah, ketika aku bergaul dengan orang di sekitar yang memang mereka real melayani Tuhan tanpa memandang upah, tanpa memandang yang lain, motivasi mereka memang hanya untuk Tuhan. Nah, ketika saya bergaul dengan mereka, terus akhirnya terbentuklah itu. Nah, jadi semua itu bisa berubah tergantung dengan siapa kita bergaul. Ya. Nah, ya, ke Stephen bagaimana? Ya sudah pas. Tapi aku mau tambahin loh. Iya, Karena dalam keadaan situasi sekarang ini, jadi untuk mengikuti itu protokol kesehatan itu bentuk ketaatan. Iya, benar sekali, Iya. bentuk ketaatan. Nah, juga. jadi di mana-mana kita harus jaga Ya. protokol itu. Setuju ya? Iya. Iya. Ya karena Apalagi ketuanya di sini. Ya, ya saat ini kan kita sudah puji Tuhan sudah 2 bulan lah. Nah, Iya. Kita mengikuti ibadah dengan suasana sana. yang berbeda dari Biasanya, sebelumnya, sebelumnya. gitu. Dimana harus ada aturan yang itu nggak mengenakan gitu loh. Memang taat itu awalnya nggak enak karena Iya. ikutin peraturan gitu. Tetapi ketika itu dijalani, ketika itu dilakukan, kita baru melihat buahnya, hasilnya baik seperti itu. Karena ada pepatah mengatakan taat meskipun sulit, ya kan? Iya. Nah, gitu, itu prinsip yang harus kita pegang. Iya. Taat meskipun sulit, meskipun juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Iya. Yang intinya taat saja. Taat saja ya. Iya, taat tuh kalau dibolak-balik tetap taat, nggak bisa berubah, ya kan? Ya pada saat kita bawa kendaraan juga kan kita mau berangkat Nah, kerja. benar. Itu yang sering terjadi loh. Di luar sana di gereja, wow kita gini-gini, wow. Begitu di luar bawa motor, kalau dibilang bawa helm, nggak mau pakai helm. Nah, itu- Akhirnya kena tilang. Ngambilnya susah sekarang. Ngambilnya susah lagi. Susah lagi sekarang Soalnya ngambilnya, tuh iya. kejaksaan. Nah, itu. Gitu, apalagi? Mungkin Nah, ada ini, lagi Kak Coki? ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira kalau cari pasangan hidup ini harus yang taat sama Tuhan, apa yang Oh. biasa-biasa aja nih? Apa yang nggak terlalu taat atau yang gimana nih? Menurut hamba Tuhan gimana? Kebetulan saya juga harus dikasih tahu, jangan ya jangan. Nah, kalau menurut saya sendiri sih kalau bisa kita cari yang seiman, yang taat sama Tuhan. Kalau bisa. Aku selalu begini. Ini aku berdoa pribadi loh. Pribadi aku doa itu udah memang imani. Saya katakan begini, Tuhan, terima kasih buat jodoh yang terbaik. Walaupun belum dapat, tapi udah bilang terima kasih. Sudah diimani. Nah, sudah diimani. Nah, Imani. terima kasih buat jodoh yang terbaik, jodoh yang takut akan Tuhan. Nah, Iya, yang iya. sudah dikatakan tadi, kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia akan taat. Ya kan? Nah, jadi itu. Terima kasih aja, pasti kita percaya bahwa Tuhan sudah Doakan dulu aja ya? Iya, Doakan. doa aja. Ya, tadi kata Andi bilang bahwa kita perlu teman hidup yang taat gak? Itu pasti gitu. Iya, pasti. Eh, itu adalah salah satu kriteria yang kita mau gitu loh. Iya. Kriteria yang berharap dia bukan cuma seiman,
tapi dia juga taat seperti kita. Ketika kita bisa beribadah hari Minggu tiap pagi, kemudian dia semaunya ibadah atau jarang-jarang ibadah, dia harus ikutin kita gitu. Tetapi kita perlu mengayomi, menuntun supaya suatu saat dia akan menyadari, oh ternyata orang yang selama ini care sama saya, care sama gua itu orang yang tepat buat gua, seperti itu. Asik, mantap ya ya. Nanti semua ada prosesnya ya. Pasti ada proses. Ada proses. Ada proses. Yang penting kita harus support, doakan. Betul. Udah ada yang dilihat? Udah. Ya, doa aja. Oh, baru. Kira udah ada yang dilihat. Iya, dibawa dalam doa aja ya Oke. segala sesuatunya ya. Ya kan? Pasti tepat. Pokoknya intinya kalau kita mau taat dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan Iya. nanti mau dilihat yang besar, enggak. Iya. Dari hal-hal yang kecil. Ya kan? Ya. Ya betul, Nah. itu hal yang besar. Nah, saatnya kita akan masuk dalam kesimpulan dan saya harap Kak Andi, Kak Stephen, Kak Coki juga punya kesimpulan sendiri ya Pasti mengenai apa yang dong. sudah kita bahas Iya, malam hari ini. Dan kalau menurut saya kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas malam hari ini mengenai ketaatan itu sendiri itu akan tercipta tergantung di mana kita berada, ya kan? Ketaatan itu akan bertumbuh tergantung di mana kita berada. Nah, satu kata bijak dari saya buat teman-teman semua, biji yang kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang besar itu tergantung dari di mana tempat dia ditanam, Ya. ya kan? Sama dengan kehidupan kita juga, ya di mana kita ada. Kalau kita mau hidup taat, kita lihat orang-orang di sekitar kita, kita ikutin apa yang ada di situ. Peraturan, segala peraturan itu dibuat seperti Kak Hana bilang, peraturan dibuat itu bukan untuk Dilanggar. dilanggar atau dilanggar. Ayo, Bukan Ya, untuk bukan untuk dilanggar, bukan untuk dilanggar, ya kan? harus diataati. Nah, harus dia apa? Ditaati. Ditaati, itu yang paling penting. Nah, jadi kesimpulan buat saya dari saya malam hari ini hanya itu aja. Taat itu dimulai dari di mana kita ada saat ini, di Ya. mana kita ada dan kita harus bertumbuh menghasilkan buah yang baik, yaitu ketaatan itu sendiri. Karena buah dari ketaatan itu sangat tak terhitung lah Amin. pokoknya. Ya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Andi atau Kak Steven atau Kak Kalau Coki. aku Andi. belajar taat itu kan belajar rendahkan diri pada Tuhan. Iya. Dari situ kita bisa tahu mana yang baik, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya. Nah, Nah, untuk bisa sampai seperti itu, kita itu harus terus berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, Amin. baca firman, iya. dan semua itu kan butuh proses. Nah, untuk sampai ke situ butuh waktu kan tentunya kan. Belajar taat, belajar berserah kepada Tuhan. Walaupun kadang rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Kadang berat kan. Tuhan kenapa sih kok sampai seperti ini kehidupan kita kan? Ya. Kenapa sih kita alami seperti ini? Ya. Seperti yang kita mau. Ya. Tapi percaya aja lah, pasti kan rancangan Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Amin. Pasti orang yang taat itu akan beruntung jalannya. Benar Seperti sekali. kata Hana yang bilang. Iya. Itu aja dari Itu aja, oke. Bagi saya bahwa ketaatan itu akan membawa kita kepada tujuan. Amin. Iya. Nah, jadi sekali lagi ketaatan itu membawa kita kepada tujuan. Saya ambil contoh ilustrasi gini. Kalau kita belajar taat kepada lalu lintas ya. rambu. Rambu lalu lintas. Rambu lalu. Kalau lampu itu yang warna kuning. Lampu. ya. Rambu lalu lintas. Nah, jadi kalau kan kita harus jalan itu dari sebelah kiri kan. Kalau kita jalan sebelah kanan nggak sampai tujuan. Iya kan? Nah, demikian kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita taat kepada peraturannya Tuhan, pasti kita akan sampai Pasti pada sampai ya? tujuan. Iya, yaitu keselamatan. Nah, begitu. Jadi harus taat, kita pasti akan sampai tujuan. Iya. Oke, kalau menurut aku taat itu kan sama seperti nurut gitu kan. Iya. Nurut kayak Patuh. taat kayak kan gitu, patuh gitu loh. Ketika kita nggak taat, pasti ada orang yang kesel gitu. Iya. Begitupun ketika kita minta tolong seseorang, dia nggak taat sama kita pun juga kesal juga gitu kan. Iya. Makanya menurut aku bahwa ketaatan, nurut itu harus dimulai dari diri kita.
dimanapun kita berada, seperti yang Haikal bilang tadi, di jalan, di kantor, di kampus, di sekolah, di gereja, semua sama. Gitu. Jangan sampai membeda-bedakan, terutama di gereja nih, ibadahnya jam 8 lewat, jam 8 pas baru sampai gitu. Itu mutu itu kurang baik lah gitu. Kita harus ngasih spare waktu paling nggak 5 menit untuk sampai di gereja, seperti itu. Menurut aku seperti itu aja. Oke, ya buat teman-teman kita sudah tiba di penghujung acara, penghujung podcast kita malam hari ini, dan kami berharap apa yang sudah kita bahas malam hari ini dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita ambil, teman-teman di rumah juga boleh mengikutinya, dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai ketaatan ini, belajar taat atau hidup di dalam ketaatan, boleh nanti teman-teman DM ke WhatsApp yang sudah ada, boleh chat ke grup WhatsApp BYG. Ya, BYG, ya itu. Boleh nanti teman-teman kirim situ pertanyaannya, nanti sebisa mungkin kami akan jawab setiap pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Baik, kita akan tutup podcast kita pada malam hari ini ya. Kita nyanyi dulu kan? Iya, kita nyanyi dulu dong. Oke, Ayo siap. ambil gitarnya. Aku yang main atau kamu main? Oke. Oke. Ya, kita angkat pujian kekuatan di jiwaku. Nanti doa penutup akan dibawakan oleh Kak Coki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur Engkau menyertai kami, Engkau menyertai acara podcast BYG dari
awal sampai akhirnya. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus yang berkata-kata dalam diri kami sehingga kami boleh menyampaikan ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Biarlah acara kami ini podcast BYG boleh memberkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk, kami boleh dibangun, dan kami boleh belajar untuk taat akan firman Amin. Tuhan, taat di dalam keluarga, di pekerjaan, dimanapun kami Yes. berada Tuhan. Mari Engkau yang terus menyertai kehidupan kami. Amin. Engkau tahu segala kekurangan kami, keterbatasan kami Tuhan. Kadang kami jatuh, kadang kami lengah, kadang kami lemah Tuhan. Bahkan kedagingan kami sulit untuk taat Tuhan. Tapi kami mohon Roh Kudus yang terus menyertai kami, Roh Kudus yang terus memberi semangat kepada kami, Amin. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam pikiran kami, di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami terus taat melakukan firman Tuhan, taat menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai kami semua sebagai alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Sikap kami, tutur kata kami, semua aspek kehidupan kami mencerminkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami menutup acara kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye bye. Tuhan berkati semuanya.